Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Materi Sejarah. Hari ini kita akan membahas latihan soal PPK 2021 nih. Hari ini Bapak Ibu semua mungkin akan mulai untuk berlatih bagaimana agar lolos pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Nah, kali ini saya ingin berbagi mengenai latihan soal untuk soal sosial kultural, karena kebanyakan materi-materi ini tidak ada di beberapa soal ya, sangat jarang gitu, dan ini memfasilitasi Bapak Ibu agar bisa berlatih seperti apa soal-soal sosial kultural dan bagaimana menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan mulai membahas dan langsung saja dari nomor 1. Nah, ini ada soal ya Bapak Ibu. Ada soal Anda sedang tinggal dalam lingkungan yang. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang. Seperti apa nih? Pilihannya ada rumahnya berdekatan, tertutup, sepi, suasana individual, dan suasana penuh kekeluargaan. Nah, jika Bapak Ibu dihadapkan pada pilihan ini, apa yang Bapak Ibu pilih? Silahkan dipilih terlebih dahulu oleh Bapak Ibu masing-masing. Nanti kita bahas. Oke, pembahasannya bagaimana? Nah, di dalam pembahasannya adalah tinggal dalam suasana lingkungan yang penuh kekeluargaan dapat mengindikasikan bahwa Anda termasuk ke dalam orang yang bisa bekerja sama dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah E, di mana suasana penuh kekeluargaan menjadi pilihan yang paling tepat. Karena kalau misalkan pilihan yang lainnya itu tidak mengindikasikan ya kerjasama dan sosialisasi gitu ya. Karena kan misalkan rumahnya berdekatan, kalau berjauhan dia bersosialisasi atau tidak? Itu kan ya, seperti itu. Jadi suasana penuh kekeluargaan adalah jawaban yang paling tepat. Oke, selanjutnya yaitu soal kedua. Nih, ada soal lagi. Silahkan Bapak Ibu baca dan saya juga akan bacakan. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini nih, ada pilihan ya, memberi ia uang lalu menyuruh pergi. 2, memberikan ia sisa makanan dan uang, membelikannya makan, atau memberi, yaitu ya, memberikannya makan atau membelikannya makan. Lalu yang terakhir adalah E, menanyakannya apakah ia bersekolah. Ya, kira-kira kalau misalkan pertanyaan seperti ini seperti apa jawabannya? Nah, soal di atas itu mengetahui tingkat kepedulian Anda dan bagaimana Anda menghargai perbedaan. Alangkah baiknya Anda dapat memberikannya uang juga makanan. Jadi win-win solution, bukan win solution ya. Berikan yang paling banyak, kemungkinan yang paling banyak yang anak tersebut terima. Kalau misalkan memberi uang aja kan dia lapar nih dan meminta uang. Nah, jadi kalau kita kasih uang dia tetap harus beli makanan. Nah, jadi dalam opsi ini baiknya kita memberikan makan dan juga memberikan uang. Jadi ada 2 pilihan itu. Jadi yang benar jawabannya Bapak Ibu, jawabannya adalah B, betul ya. Oke, sekarang maju ke yang soal nomor 3, yaitu soal nomor 3 adalah suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan seperti apa ya? Di sini jawabannya adalah makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut, makan saja untuk menghormati tuan rumah, mengatakan bahwa Anda sudah kenyang, makan dengan garam dan kerupuk saja, jujur dan tidak mau makan. Artinya di sini kita harus menghargai tuan rumah ya Bapak Ibu. Jadi mana yang akan Bapak Ibu pilih? Nah, tujuannya soal ini adalah untuk mengetahui tingkat kepedulian Bapak Ibu ya terhadap orang lain. Saya udah capek-capek bikinin makan, masa nggak dimakan gitu ya. Jadi agar tidak menyinggung dan menyakiti perasaan, jadi Bapak Ibu silahkan makan saja untuk menghormati tuan rumah. Berarti jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan, ini soal toleransi ya, kira-kira yang mana? Menjaga jarak, waspada, khawatir, atau meminta atasan untuk pindah?
Ini mungkin Bapak Ibu sudah dapat melihat ya, yang positifnya adalah jawabannya yang mana. Tapi jika kita lihat secara seksama, soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bapak Ibu membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan. Dengan menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah betul, A ya. Jadi bersikap toleran dan menghormati mereka. Lanjut. Nah, ini soal nomor 5 terkait dengan utus ya, mengutus, yaitu dalam soal ini diceritakan bahwa saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah, nah kalau misalkan posisinya seperti ini, Bapak Ibu akan seperti apa ya menghadapi ini, bersikap dengan menghadapi kondisi seperti ini. Yang pertama mengajukan keberatan, tetapi akhirnya menerima aturan panitia, udah rewel, tapi ujungnya nerima gitu ya. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri, ya, berarti dia egois ya. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dia kenal, jadi dia tidak bisa bersosialisasi. Yang D menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Nah, ini paling lengkap ya. Kalau yang E menerima aturan panitia saja itu kita nggak tahu nerima ikhlas atau enggak. Tapi kalau misalkan jawaban yang D itu sambil menerima dan berusaha dia untuk mengenal dan memahami teman sekamar. Nah, pada soal ini sebenarnya apa yang diinginkan oleh pembuat soal yaitu bagaimana sikap Bapak Ibu dalam menghadapi perbedaan dengan bersikap tenang dan mampu mengendalikan emosi. Jadi jawaban untuk soal ini adalah jawabannya D ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut ke soal ke-6. Nih, ada lagi, Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Ini kan soal belum, sudah atau belum, berarti dia muslim ya. Muslim nih, terus datang ke tempat yang memang mayoritasnya berhijab gitu. Jadi ini persoalannya bukan masalah diskriminasi atau apa, tapi kita lebih pada toleransi, lebih kepada berbaur dengan masyarakat gitu ya. Soal hijab atau belum ya itu nanti kemudian bisa disikapi lebih lanjut gitu ya. Tapi untuk awal-awal yang diminta nanti kita lihat seperti apa. Namun pilihannya yaitu tetap pada pendirian ya, berpenampilan seperti biasa ya, ego ya. Ada saya mah sudah berhijab, tidak berhijab ya tidak apa-apa gitu ya. Atau B ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Nah, si pembuat soal ini ingin mengetahui tingkat kepedulian Bapak Ibu dan bagaimana Bapak Ibu menghargai perbedaan dengan ikut memakai hijab untuk menghargai budaya tersebut. Nah kan ini tidak masalahnya ini tidak terlalu esensial ya jika soal hijab ini. Kenapa? Karena Anda hanya belum berhijab aja gitu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih untuk berhijab saja gitu untuk menghargai budaya daerah gitu ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah C ya. Terus apa bedanya dengan jawaban yang B? Nah, itu kan di sini dimintanya dalam soal itu adalah keluar daerah ya. Keluar daerah dan itu bukan daerah Bapak Ibu gitu. Bisa saja sebenarnya sebenarnya kalau misalkan yang paling bagus ini ya hijab dan melakukannya secara berkesinambungan, tapi ini bertolak belakang dengan narasi yang ada dalam soal bahwa Bapak Ibu belum berhijab gitu ya. Seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah C. Lanjut. Soal nomor 7 nih. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini kita dihadapkan pada suatu konflik. Nah, nanti Bapak Ibu akan seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap merelai seandainya ada terjadi bentrokan. Menghampiri kelompok yang satu dan menasehati agar tidak mengolok-olok. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang
berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah. Dia menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok, lebih baik berkenalan. Dan yang E menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Lalu apa di sini yang berbeda dengan opsi yang lainnya ya? Di sini kita lihat apa yang diinginkan, yaitu ya seperti yang saya tidak lihat tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini Bapak Ibu dihadapkan pada suatu konflik, lalu apa yang akan Bapak Ibu laksanakan? Nah, kalau di sini yang paling tepat adalah Bapak Ibu menjadi mediator penyelesaian, jadi kedua kelompok gitu ya. Jadi kalau misalkan nomor D itu betul juga menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok, lebih baik berkenalan, itu kan hanya parsial ya, hanya mengoloknya saja. Tapi kalau yang E itu lebih sempurna, selain datang kepada kelompok juga mengedukasi mereka tentang perbedaan. Jadi lebih banyak lagi yang bisa dilakukan, bukan hanya soal mengolok-oloknya tapi soal perbedaan itu gitu. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut, soal nomor 8. Nah, ada nomor 8. Ini soal rapat ya. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak peserta rapat. Saya akan, nah Bapak Ibu milih yang mana kira-kira? Berlapang dada menerima penolakan, tidak terima dan langsung meninggalkan rapat, berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat, menghargai perbedaan pendapat dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Jadi sebenarnya yang paling bagus ada ya berlapang dada ya. Karena meskipun pendapat kita ditolak ya nggak apa-apa gitu. Seperti itu ya. Jadi kita menerima gitu ya harusnya. Karena kalau misalkan tidak terima itu lebih bahaya lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon Bapak Ibu saat menerima penolakan. Nah, langkah baiknya Bapak Ibu dapat bersikap terbuka dan berlapang dada menerima penolakan dan dapat Anda gunakan sebagai pembelajaran. Jadi di sini adalah kita dapat menerima sebuah rejection, penolakan itu gitu ya. Jangan bersikuku, ego gitu. Oh, ini pendapat saya paling bagus loh gitu. Tidak seperti itu, tapi yang paling bagus adalah A. Berlapang dada menerima penolakan itu gitu ya. Oke, nah, nomor 9 yaitu suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya namun Anda tidak setuju nih dengan pendapat tersebut, maka Anda akan, nah ini pilihannya pimpinan mengeluarkan pendapat tapi Anda tidak setuju nih, apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Apakah langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan, menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan, mengiyakan saja gitu ya, dan menyetujui, meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan, atau biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Nah di sini kalau misalkan Anda tidak dapat, pilihan yang tepat adalah ya, tujuannya adalah ya untuk mengetahui ya soal ini, untuk mengetahui bagaimana sikap Anda tentang kepedulian dan menghargai perbedaan dengan menyampaikan pendapat yang ingin Anda utarakan, karena semakin banyak kritik dan saran akan semakin baik juga untuk hasil rapat. Jadi kontribusi Bapak Ibu terhadap rapat di sini digali gitu ya, ditunjukkan seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menghindar, nah itu tidak boleh menghindar ya, kayak iyakan sajalah itu pimpinan, nggak boleh ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tidak setuju ya sampaikan saja. Jadi kalau Bapak Ibu punya pendapat lain dan itu diikuti oleh teman-teman yang mengikuti rapat juga, nanti hasil rapat akan semakin bagus gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan iya saja, nanti itu bukan keputusan bersama, akhirnya itu jadinya keputusan pimpinan saja gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah nih yang nomor 10. Nah ini yang terakhir ya, karena saya tunjukkan 10 soal saja, nanti Bapak Ibu juga bisa mempelajari lebih lanjut di soal-soal lainnya. Untuk soal nomor 10 ini, yaitu suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini ya, yang tidak ya, garis bawah yang tidak. Jadi benar-benar kalau Bapak Ibu mengerjakan soal sosial kultural itu harus dibaca betul-betul apa yang diinginkan dalam soal tersebut. Oke, kita baca jawabannya. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain, berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok, berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara,
opini yang mengandung unsur dendam pribadi, opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Jadi opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah karena yang ditanyakan adalah ke dalam kehidupan bernegara, maka yang paling tepat adalah C ya Bapak Ibu, soal SARA ya gitu ya, suku, agama, dan ras gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan perasaan itu kan personal, mengancamkan keutuhan kelompok itu kelompok kecil bukan negara. Dendam pribadi sama ya, soal pribadi atau personal. Dan opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris, nah itu pun ya buat apa ya opini yang menghadirkan suasana humoris ya useless gitu, tidak diinginkan dalam soal ini. Nah, kita bahas ya opini yang dapat mengganggu pemerintah. Nah, di sini ya sudah ditunjukkan dalam memelihara persatuan negara adalah opini yang menyinggung bertemakan SARA. Jadi karena dalam kehidupan bernegara kita gak boleh SARA ya, terhadap apapun dan terhadap siapapun, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nah, itu ya Bapak Ibu soal-soal, contoh soal dari soal sosial kultural. Prinsipnya Bapak Ibu ketika menjawab soal sosial kultural adalah pelajari baik-baik soalnya. Itu akan dilihat bagaimana literasi Bapak Ibu dalam memahami soal dan memahami apa yang diinginkan soal tersebut. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.